Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudiri terkasih dalam kebaktian Minggu ke-10 setelah Trinitatis, tanggal 9 Agustus tahun 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, tenanglah, jangan takut. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai ayat 3. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakanlah namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakanlah namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakanlah namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita dengar hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang diambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai hukum Tuhan yang keempat. Beginilah bunyinya. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang
masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dera kebapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengejar kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kagum oleh kasih-Nya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 62, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita membacanya secara bergantian. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku,
Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kami hendak menyerbu seseorang, hendak merebutkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka pada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan, olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka mengayahi kuasa Roh Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Marilah kita dengarkan sejenak Warta Minggu 10 setelah Trinitatis 9 Agustus 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. A. Warta Umum Jemaat Tambah. Mulai minggu hari ini 9 Agustus 2026 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Roni Uli Tua Nenggolan, Ibu Oceana Eria Claudia Mangisi Boru Sitorus, beserta 1 orang anak, pindah dari AKBP Bandung, Resort Bandung, alamat Jalan Satria, Kuantan Regensi, Klaster De Paredes, Blok 1, 2, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. 2. Pemberkatan nikah. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Daniel Christopher Tambunan, Sarjana Hukum, putra dari Bapak Max Parlagutan Tambunan SH, almarhum, Ibu Gurtina Boru Huta Barat, alamat perumahan Puri Gading Villa Legian Blok G1, nomor 14, Bekasi, Jemaat AKBP Jemaat Jatimurni, Resort Jatimurni, dengan Indri Yohana Kristina Boru Manurung, putri dari Bapak Raja Bulitan Manurung, Ibu Helena Risma Boru Marpaung, alamat Jalan Borobudur nomor 25, Sektor Komplek Benur, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 di HKBP Jatimurni, Resort Jatimurni. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah John Paul Christian Hutayan, putra dari Bapak Mangapul Hutayan, Ibu Paramita Yusuf Boru Hutapea, alamat Jalan Merpati nomor 11, Sektor Parangbulan 3, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Abigail Prihatini Putri Boru Huta Barat, putri dari Bapak Dr. Randus Bongkas Huta Barat, Ibu Judith Juliana, alamat Jalan Dahlia Gang Trafo nomor 76, Jemaat GKPI Pekanbaru, Resort Pekanbaru Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Agustus 2026 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 9.00 WIB. 3. Kena siasat gereja atau RPP Ruhut Pamahanion Paming Sanganon. Mulai minggu hari ini 9 Agustus 2026 telah kena siasat gereja atau RPP kepada Tiur Melisne Boru Sitompol, alamat Tirtonadi Gang Karya Abadi, Sektor PCC Rumbai, karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. 4. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 telah meninggal dunia Bapak Maruli Daner Silitonga atau Opung Abel Doli, tutup umur 86 tahun. Alamat Jalan Bandeng nomor 114, Sektor Wonorejo. Tuhanlah yang menghibur keluarga yang ditinggalkannya. Minggu hari ini 9 Agustus 2026 diadakan ibadah di rumah duka, masuk pukul 10 WIB, dipimpin oleh Inang Diakonis Laurini Sibarani. B. Suara Koinonia. 1. Tamu Huria. Minggu hari ini 9 Agustus 2026, gereja kita kedatangan tamu Huria dari Punguan Kur Ina Deborah HKBP Rengat, Resor Rengat yang didampingi Situa K. Simanjuntak, Dewan Koinonia yang berjumlah 30 orang. Mereka mengikuti ibadah pukul 11.00 WIB. Setelah selesai ibadah, diadakan acara Ramatama di Sopo Mini. 2. Kunjungan beribadah kontingen Kor Ama. Minggu hari ini 9 Agustus 2026, kontingen Kor Ama yang mengikuti festival beribadah di GKP Air Kulim pada ibadah pukul 10.00 WIB. 3. Sinode HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin 10 Agustus 2026,
akan diadakan Sinode HKBP Distrik 22 Riau masuk pukul 9.00 WIB, tempat di Sopo Godang HKBP Pekanbaru. 4. Seksi lansia. Pada hari Selasa 11 Agustus 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7.00 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna kuning, dilanjutkan latihan KOR. 5. PHD remaja dan pelajar CD. Pada hari Sabtu 15 Agustus 2026, diadakan PHD remaja masuk pukul 17.00 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh remaja di gereja kita untuk mengikuti PHD tersebut. 6. Persembahan untuk bantuan kebakaran. Pada hari Minggu 16 Agustus 2026, kita akan mengumpulkan persembahan untuk bantuan kebakaran kepada keluarga Kalpin Pangaribuan atau Opung Ivander, Yinang Boru Siombing almarhum, alamat perumahan Pemda BSD Blok W, nomor 7, Air Hitam, Sektor Labu Baru Barat, bersama dengan persembahan kedua ke depan mimbar. C. Suara Marturia. Ibadah bulanan Marturia pada hari Senin 10 Agustus 2026 diadakan ibadah bulanan seksi musik dan seksi pekabaran Injil masuk pukul 18.00 WIB bertempat di konsistori. D. Suara Diakonia. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 9 sampai tanggal 15 Agustus 2026. Baca dan renungkanlah firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan renungkanlah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menaun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita ikuti secara lengkap pada warta jemaat HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita 1A dan 1B. Hatiku ya Yesus, Tuhan bercakaplah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku.
hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang jatiku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, matra penuh, bersabdalah ya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, shalom bagi kita semua. Horas. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis di Injil Matius pasal yang ke-14, dimulai dari ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33 dengan topik tenanglah, jangan takut. Saya akan bacakannya ke tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah.
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ingatkah kapan Bapak Ibu terakhir kali merasa tenang? Mari kita ingat dulu Bapak Ibu. Kapankah terakhir kali Bapak Ibu Saudara yang datang ke gereja ini terakhir kali merasa benar-benar tenang? Masih ingatkah Bapak Ibu? Tenang bukan sekedar diam ya. Atau tenang bukan tidak melakukan apa-apa. Sebab ada Bapak Ibu orang yang merasa tenang, orang yang diam tetapi pikirannya berkecambuk. Ya. Badannya diam tapi pikirannya berisik. Duduk diam tetapi pikirannya berkeliaran memikirkan hutang, memikirkan cicilan, gitu kan? Memikirkan akayanakon, keluarga, dan lain sebagainya. Kapankah terakhir kali Bapak, Ibu, Saudara merasa tenang? Benar-benar tenang. Setiap orang, setiap kita tentunya menginginkan hidup yang tenang. Ya. Tak ada seorang pun Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan yang berharap kehidupannya mengalami penderitaan, kegagalan, atau pergumulan yang berat. Namun realitasnya kehidupan kita tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Itu kan? Ya. Realitasnya kehidupan kita Bapak Ibu tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Badai datang tanpa diundang. Penyakit datang tanpa diundang. Krisis finansial. Retaknya hubungan keluarga, ya. Bahkan juga pekerjaan usaha kita Bapak Ibu yang sepertinya tidak berjalan, tidak maju, jalan di tempat terus. Sepintas kita katakan Bapak Ibu, badai pasti berlalu. Ya, sepintas, badai pasti berlalu. Tetapi ketika kita sedang berada di tengah badai, muncul banyak pertanyaan. Ketika kita berada dalam pergumulan kehidupan kita, muncul banyak pertanyaan. Mengapa harus saya yang mengalaminya Tuhan? Itu mungkin pertanyaannya. Atau juga mengapa harus keluargaku Tuhan? Mengapa doa-doaku, permohonanku belum dijawab? Atau juga mengapa saya harus bertahan? Muncul banyak pertanyaan Bapak Ibu. Untuk itulah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi kita pada hari ini, kita melihat bahwa tidak langsung menjawab kapan badai itu berhenti. Ya. Firman Tuhan hari ini tidak langsung menjawab kapan pergumulanmu Amang Inang berhenti, tidak. Tetapi melalui Injil Matius pasal 14 ini kita mau diajak melihat sesuatu yang lebih penting. Apa itu Bapak Ibu? Kita mau diajak untuk melihat sesuatu yang lebih penting, yaitu siapa yang hadir bersama kita ketika badai itu belum berlalu. Siapa yang hadir terus bersama kita ketika badai itu masih menerpa. Inilah sesuatu yang lebih penting yang kita temukan,
yang kita dapat, yang menyemangati kita melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi pada murid-murid pada saat itu. Di tengah kekacauan, di tengah danau Galilea. Kalau kita melihat nats sebelumnya, di situ dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Ketika Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh muridnya menyeberangi danau Galilea. Sementara ia sendiri naik ke bukit untuk berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu di sana? Ancaman, ya. Angin sakal dikatakan di situ. Angin sakal, gelombang yang besar yang menghantam perahu secara tiba-tiba. Kalau kita melihat Bapak Ibu kondisi para murid-muridnya itu, para murid-muridnya nelayan yang berpengalaman, ya. Nelayan yang berpengalaman. Mereka hilang kendali dan takut. Ya. Padahal sudah berpengalaman. Ya. Tapi mereka hilang kendali dan takut, khawatir mereka. So dia mohon, bagaimana ini Tuhan? Dan makna laut di situ dipahami sebagai simbol kekacauan. Makna laut di sini dipahami sebagai simbol ketidakpastian hidup yang tak terduga. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Untuk itu ada hal yang menarik yang kita lihat melalui firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, badai tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Sekali lagi saya katakan, badai tidak selalu berarti Tuhan itu meninggalkan kita. Kita lihat para murid berada di tengah badai, bukan karena para murid salah ambil jalan. Kita lihat di situ, mengapa para murid bisa mengalami badai dan gelombang yang begitu besar. Bukan karena para murid salah mengambil jalan Bapak Ibu. Tapi karena apa? Justru mereka taat kepada perintah Yesus. Ya. Artinya taat kepada Yesus bukan berarti bebas dari badai. Ya. Ada saat ketika kita sudah berjalan bersama Tuhan, ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, tetapi keadaan tidak mudah. Itu yang dikatakan di sini Bapak Ibu. Ya. Ada kalanya seseorang itu merasa taat, ya, dia sudah merasa benar-benar taat, dia sudah merasa benar-benar menjadi pengikut Kristus, tetapi harus berhadapan dengan yang namanya pergumulan atau badai. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerinduan murid-murid Yesus pada saat itu di sini adalah ketika kekuatan mereka sendiri tidak cukup. Ya. Seperti doa mereka yang belum dijawab Tuhan. Boleh kita Bapak Ibu membaca ayat yang ke-25 dalam nats khotbah kita hari ini. Ayat yang ke-25. Kita sama-sama membaca dua-dua ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Iya. Jam 3 malam Bapak Ibu. Ya. Waktu yang tepatkah ini atau waktu yang terlambat? Dikatakan di sini, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Pertanyaannya, jam 3 malam ini jam yang tepatkah atau jam yang terlambat? Mungkin bagi manusia, ya, menilainya sudah waktu yang terlambat. Tenaga yang sudah habis dikuras. Harapan sudah hilang. Dari mana saja Tuhan? Ya, itu menurut manusia. Tapi menurut Tuhan Bapak Ibu, waktu yang paling tepat. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali mata kita tertutup. Rasa ketakutan kita karena badai yang besar. Ya. Ketakutan menguasai hati kita.
Sama seperti murid Yesus pada saat itu. Ketakutan yang menguasai menutupi hati mereka. Sehingga apa? Kehadiran Sang Penolong, kehadiran Yesus dianggap sebagai ancaman. Di ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara mau dikatakan, sering memang pergumulan menjadi begitu berat. Sering memang Bapak Ibu persoalan hidup menjadi begitu berat. Ketika kita lebih mudah fokus pada bahaya. Ketika kita hanya lebih fokus pada pergumulan itu. Daripada kita melihat kehadiran Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita fokus kepada Tuhan ya. Firman Tuhan tidak mengajak kita Bapak Ibu fokus kepada badai, tetapi pada kesetiaan Allah. Tuhan yang tetap ada di tengah-tengah badai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama hal yang menarik mengingatkan kita. Bahwa badai tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Poin pertama. Yang kedua mau mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini. Bahwa Kristus datang menghampiri kita di tengah badai. Inilah yang kita lihat Bapak Ibu, dia hadir, Yesus hadir dan menyatukan diri. Ya, menyatakan dirinya sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pada saat itu. Karena apa? Dia mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ya. Dia datang di tengah-tengah menghampiri para muridnya di tengah badai pada saat itu. Aku ini dikatakan di situ, yang berasal dari kata ego eimi, akulah aku. Kalau dikatakan ego eimi Bapak Ibu Saudara, kata ini bukan sekedar menunjukkan bahwa Yesus hanya dapat berjalan di atas air. Tetapi mana Tuhan menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Kok bisa? Mengapa bisa terjadi? Karena kata ego eimi, akulah Tuhan, ya. Yesus mau menegaskan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat atas badai sekalipun dalam kehidupan kita. Boleh kita Bapak Ibu membaca di Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Sama-sama kita membacanya. 2, ya. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Ya. Kemudian Mazmur 107 ayat 28 dan 29. 2, ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam. Sehingga ya, ego eimi, aku adalah aku. Yesus di sini mau menegaskan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah yang berdaulat atas badai sekalipun. Itu yang mau dikatakan Bapak Ibu, ya. Kristus datang menghampiri kita di tengah badai pergumulan hidup yang kita alami. Poin yang ketiga, firman Tuhan menguatkan kita. Tenanglah, karena Tuhan Yesus memegang kita. Inilah hal yang menarik Bapak Ibu, yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan, ya. Karena apa? Ada permintaan unik dari Petrus. Di ayat 28 saya akan bacakan bagi kita. Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ini yang mau kita lihat Bapak Ibu. Hal yang menarik, permintaan unik dari Petrus. Tuhan, apabila engkau
ajaklah aku, ya. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini bukan nekat Bapak Ibu, ya. Tetapi ini adalah ungkapan iman kepada Kristus. Ya. Ajaklah aku Tuhan supaya aku bisa berjalan di atas air. Ini permintaan unik dari Petrus Bapak Ibu. Ini bukan nekat dia, tetapi inilah ungkapan iman dia kepada Kristus. Lalu apa? Di ayat 29 Yesus menjawab, datanglah. Romaho. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu satu kata cukup untuk menopang Petrus melakukan sesuatu yang mustahil. Ya. Jadi keberanian sejati tidak hadir dari situasi yang tenang, ya, melainkan dari panggilan Kristus di tengah badai. Romaho, datanglah. Ya. Jadi selama fokus si Petrus, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, selama fokus si Petrus kepada Tuhan, ia benar-benar bisa berjalan di atas air. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika keadaan berubah, ketika angin kencang datang, Petrus fokus kepada keadaan. Ya. Dia fokus kepada keadaan. Jadi firman ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu, kita ini ingin fokus kepada badai apa pergumulan hidup, atau fokus kepada tangan Kristus yang terus menolong kita. Kita mau melihat dari perjalanan kehidupan Petrus di sini. Ya, di ayat yang ke-30. Mari kita bersama-sama membaca ayat yang ke-30. Dua-dua ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Ya. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu, selama Petrus fokusnya kepada Tuhan, ya, dia tertuju kepada Tuhan, dia benar-benar bisa berjalan di atas air. Tetapi sebaliknya, ketika Petrus hanya fokus kepada keadaan, ketakutannya, kekhawatirannya, dia, lihatlah, akhirnya dia tenggelam. Ya, rasa takut menenggelamkannya. Ini jugalah yang mau diingatkan bagi setiap kita Bapak Ibu. Dengan Petrus, ya. Kehidupan kita yang saat ini, ya, perhatikan Bapak Ibu, ya. Kehidupan kita ini sangatlah mudah tersedot oleh angin, ya. Persoalan yang belum selesai, masa depan yang belum pasti, ya. Kegagalan yang kita takutkan atau kehilangan orang yang tidak pernah kita bayangkan. Orang yang kita kasihi yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi begitu jugalah kehidupan kita Bapak Ibu. Kehidupan kita ini juga mudah tersedot oleh angin. Ya. Seperti yang dialami oleh Petrus pada saat itu. Yang tadinya dia percaya kepada Tuhan, ya. Dia fokus kepada Tuhan, maka dia bisa percaya dan berjalan di atas air. Tetapi ketika dia fokus hanya kepada pergumulan, situasi, kondisi saat itu, dia tenggelam dan meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Lalu apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Di ayat 31, Yesus segera mengulurkan tangannya dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Inilah Bapak Ibu anugerah terbesar. Bahwa apa? Pertolongan Tuhan selalu lebih cepat dari kejatuhan kita. Amin. Ini yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Iya, Tuhan lebih dahulu menyelamatkan baru kemudian menegur. Ya, itu yang terjadi pada Petrus pada Nats khotbah hari ini Bapak Ibu, ya. Tuhan lebih dahulu menyelamatkan, menolong si Petrus, lalu dia menegur. Teguran yang membangun iman kepercayaan si Petrus. Ini yang terjadi Bapak Ibu, ya. Dikatakan di situ. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Disinilah
Tuhan mengulurkan tangannya, parjolo Tuhan menyelamatkan, memberikan pertolongan kepada Petrus, lalu dia menegur. Teguran yang membangun iman. Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, orang yang kurang percaya bukan orang yang tidak beriman ya, melainkan orang yang imannya masih kecil dan mudah goyah. Ya. Inilah yang dikatakan Yesus kepada Petrus ya. Hai orang yang kurang percaya. Ya. Jadi Yesus di sini mendewasakan iman Petrus di tengah-tengah ujian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita diajak di dalam keheningan setelah badai pergumulan hidup yang kita alami, Tuhan mau mengingatkan kita. Teruslah fokus hanya kepada Tuhan. Kebutuhan terbesar kita Bapak Ibu bukanlah berhentinya badai, bukan. Kebutuhan terbesar kita Bapak Ibu bukanlah berhentinya pergumulan hidup di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dimanapun kita berada. Melainkan sebuah keyakinan kita, buha dohita. Pasti dohita, yakin dohita tutuhani bahwa dia ada di dalam perahu kehidupan kita. Itu yang mau dikatakan. Yakinnya kita, kepastian Kristus ada di dalam hidup kita. Itu yang mau diteringati Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini. Untuk itu badai pergumulan hidup kita mungkin saat ini Bapak Ibu belum berlalu. Tetapi yakin dan percayalah. Badai diizinkan Tuhan, pergumulan hidup diizinkan Tuhan dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan kita. Amin. Tetapi membawa kita pada pengakuan terdalam. Bohado hubungata tudebata. Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Ya. Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Epistel kita tadi, Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan satu ilustrasi dan nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. Ada seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil tersebut sedang bersama ibunya di dapur. Ya. Ketika itu anak kecil tersebut melihat pisau, sebuah pisau, dan dia ingin mengambilnya. Ketika pisau ini sudah ada di tangan anak kecil tersebut, datanglah ibunya dan meminta pisau itu kembali. Akhirnya apa yang terjadi kepada anak tersebut? Tangis, ya. Anak tersebut nangis, mintalah mak pisau itu mak, mintalah itu mak untuk main-mainanku itu mak. Jahat mau mak, mintalah mak. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, diberikankah pisau itu kepada anaknya tersebut? Dilihat diberikankah? Tidak. Ya. Pisau itu tidak diberikan. Lok mak, biarlah di situ menangis, di paso bumajo tangis. Lok mak tangis boruki. Aidang diboto ibana, dakdana dope ibana. Anak-anak dia, ya, yang berbahayanya pisau tersebut. Jadi yang dikira si anak tersebutnya pisau ini bisa untuk bermain, dia tidak berbahaya. Jadi seperti itu juga kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Saitaripudo parhunian HP pargadongan. Ya. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Seperti yang dialami Petrus pada saat itu. Ya. Tidak diberikan Tuhan atau doa-doa kita belum dijawab, muruk kita. Kita marah. Tuhan belum memberikan, kita tangis. Kejam maho Tuhan. Dan lulus ya anak kutuson. Ya, kita marah. Kita tidak terima. Kejam maho Tuhan. Sudat ya anak koku. Marpesta, muli. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi seperti itu jugalah Amanginang. Ya. Songo natorasnai. Ya. Di boto natorasnai do aha nadinggan. Ya, nasilehonon tu
ianakonanakin. Ya kan? Dia tidak memberikan pisau itu karena itu berbahaya. Sama seperti kita dengan Tuhan Bapak itu. Disakapi dongolut tahun, didesain sedemikian rupa kehidupan kita Bapak Ibu oleh Tuhan, sakapna tulus, sakapna nadingkan. Ya, saluhutna nata pangido, nata hirim sian Tuhani, ikon lomoni roha ni debatado. Ikon hobar tu partikian ni debata. Begitu jugalah di dalam kehidupan Petrus pada saat itu. Ya. Bagaimana untuk menguatkan iman kepercayaannya. Bagaimana dia fokus kepada Tuhan. Nangpe badai pergumulan, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 289 ayat 1. Buku nyanyian nomor 289 ayat 1, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi, menyanyikan lagu ini dan meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Besar pun kecil pun pergumulan badai yang kita alami dalam hidup ini. Yakin hai jiwaku kepadanya, serahkan bebanmu pada Tuhanmu. Jangan cemas. Lebih semangat lagi Abang Inang. Peganglah erat iman percaya, semakin teguh dari bahaya di dunia. Kau selamatkan, percayalah. Percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, melangkahlah dengan iman, tangan Tuhan tetap memegang kita hidup hari ini dan setiap saat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa kami, atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan hantar tibakan kami ke rumah-Mu yang kudus ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa di tengah badai kehidupan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sering sekali kami Tuhan seperti Petrus, kami melihat besarnya masalah, besarnya pergumulan hidup kami, dan kami terkadang takut, khawatir terhadap keadaan dan mulai meragukan pertolongan daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Allah, ketika iman kami lemah dan perhatian kami lebih tertuju, lebih terfokus pada persoalan daripada kepadamu Tuhan sebagai penolong hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan Allah untuk terus memandang hanya kepada Tuhan saja. Ketika kami menghadapi badai di tengah-tengah keluarga kami, mungkin di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah kesehatan kami maupun pergumulan pribadi kami, berikanlah kami iman untuk percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang hadir dan memegang hidup kami.
Kiranya Tuhan melalui firman Tuhan, iman kami semakin teguh, sehingga kami Tuhan boleh dengan sungguh-sungguh berkata bahwa Engkaulah Tuhan dan layak menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berkati seluruh jemaat-Mu. Setiap langkah kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka yang akan kembali mereka lakukan 1 minggu ke depan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, terbaring lemah di tempat tidurnya Tuhan, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, atau juga yang sedang sakit menahun. Tangan pengasihan-Mu Tuhan yang selalu menyertai mereka. Berkati setiap obat, makanan, minum yang mereka konsumsi. Tangan-tangan para medis, seluruh alat-alat rumah sakit yang mereka pakai, Tuhan memberkati. Dan juga seluruh keluarga yang turut mendoakan, yang turut menjaga mereka, Tuhan memberikan kesabaran. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berduka cita pada saat ini. Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pengharapan di dalam Kristus menjadi kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan Allah Bapa kami untuk jemaat Tuhan, saudara kami keluarga Amang Pangaribuan, Inang Boru Sihombing. Jemaat yang pada hari yang lalu rumahnya mengalami kebakaran. Tuhan, berikan kekuatan bagi keluarga. Engkaulah yang menghibur mereka Tuhan dan memberikan ketabahan bagi mereka. Kiranya Engkau juga Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka dan membuka jalan pertolongan melalui keluarga, melalui kami seluruh jemaat Tuhan dan orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya. Kiranya Tuhan di dalam keadaan yang sulit ini, keluarga mereka tetap merasakan bahwa Tuhan juga hadir dan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa untuk setiap program-program gereja-Mu Tuhan yang sedang berjalan pada saat ini maupun yang akan kami jalani Tuhan. Engkau memberkati, cukupkan Tuhan segala kebutuhan yang seluruh jemaat dan kami perlukan. Satukan hati kami Tuhan, bergandengan tangan bersatu hati, dan mampukan kami Tuhan bekerja sama dengan sukacita demi pertumbuhan iman dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut dan beriman, Tuhanlah pemilik hidupku. Dia gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan
Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Jemaat yang tangguh berdiri. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.